Hijaunya mangrove berpadu dengan birunya laut. Mercusuar berdiri kokoh di tengah pulau. Pulau kecil ini memiliki sejuta pesona yang belum banyak diketahui halayak. Inilah kisah sebuah pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Biawak. Dikenal sebagai kota mangga, Kabupaten Indramayu di pesisir utara Jawa Barat menempati posisi strategis di jalur mudik pantai utara atau Pantura. Banyak dilalui pelancong dan pemudik, wilayah ini memiliki berbagai lokasi menarik. Salah satunya adalah Pulau Biawak. Jika Nusa Tenggara Timur memiliki Pulau Komodo, maka Jawa Barat memiliki Pulau Biawak yang terletak di Kabupaten Indramayu. Bagi Anda yang sedang melintasi jalur utara atau Pantura dan melewati Kabupaten Indramayu, Pulau Biawak ini bisa menjadi alternatif tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pulau Biawak merupakan salah satu dari gugusan pulau di Laut Jawa. Letaknya 40 km di sebelah utara Semenanjung Indramayu. Pulau Biawak itu tadinya kan merupakan sebuah gugusan karang, batu karang yang tumbuh. Kemudian kan muncul ke permukaan. Itu ada 3 gugusan pulau. Itu ada Pulau Gosong, kemudian ada Pulau Candikia, dan Pulau Biawak itu sendiri yang dulu disebut dengan Pulau Rakit. Nah, karena di sana banyak biawak sehingga disebut Pulau Biawak, bukan Pulau Rakit lagi. Untuk mencapai Pulau Biawak, saya bertolak dari Bandung melalui Jalan Tol Cipali dan keluar di exit Tol Cikedung Indramayu. Setelah 3,5 jam melintasi Jalan Tol Cipali, saya kemudian menuju Pelabuhan Karangsong, sekitar 6 km dari pusat kota Indramayu. Pelabuhan Karangsong merupakan tempat penyeberangan menuju Pulau Biawak. Saya menumpang perahu tradisional milik nelayan yang dilengkapi mesin diesel sebagai penggerak. Perahu ini bisa disewa sendiri atau bersama-sama dengan pengunjung lain. Penyeberangan biasanya dilakukan pada malam hari. Untuk keselamatan, para penumpang diwajibkan untuk selalu mengenakan pelampung. Perjalanan menuju Pulau Biawak biasanya dilakukan pada dini hari atau menjelang subuh agar kapal bisa bersandar di Pulau Biawak pada pagi hari nanti. Dan biasanya perjalanan dari Pelabuhan Karangsong menuju Pulau Biawak ini berkisar antara 3 hingga 4 jam. Debur ombak dan deru mesin perahu bersautan mengiringi perjalanan saya menuju Pulau Biawak. Semilir angin malam membuai para penumpang hingga terlelap. Berlayar sejak pukul 1 dini hari, bayang-bayang Pulau Biawak mulai terlihat sekitar pukul 5 pagi, seiring munculnya matahari di ufuk timur. Dari kejauhan, mercusuar di tengah pulau tampak menjulang tinggi, terbungkus rimbunnya mangrove di sekeliling. Setelah lebih dari 4 jam dalam perjalanan, akhirnya ini sudah mulai terlihat di belakang saya Pulau Biawak. Sebelah sana itu Pulau Biawak. Tujuan sudah terlihat. Perahu pun mencoba bersandar. Sayangnya, saat ini kondisi dermaga Pulau Biawak sudah rusak. Nah, ternyata memang perahunya ini tidak bisa bersandar langsung di Pulau Biawak, sehingga para penumpang harus berjalan kurang lebih sekitar 50 meter untuk mencapai Pulau Biawak.
Pulau Biawak merupakan pulau tidak berpenghuni yang memiliki luas sekitar 120 hektar. Sebagian besar wilayahnya merupakan hutan mangrove. Dahulu, pulau ini bernama Pulau Rakit. Sebutan Pulau Biawak muncul seiring banyaknya satwa liar yang menjadi ciri khas pulau ini. Dikenal sebagai predator, biawak di pulau ini dikenal cukup jinak karena terbiasa dengan keberadaan manusia. Pulau Biawak memang sering menjadi tempat persinggahan para nelayan yang mencari ikan di perairan Indramayu. Meski jumlah pastinya tidak diketahui, diyakini ada ratusan biawak yang hidup di pulau ini. Biasanya, biawak akan keluar dari hutan mangrove yang menjadi habitatnya dan menampakkan diri jika mencium aroma atau bau makanan, terutama bau ikan. Itu dia biawaknya, biasanya memang katanya selalu keluar pas pagi-pagi ya, lapar mungkin. Kalau malam enggak ya Pak ya? Enggak. Tidur dia ya Pak ya? Kalau pagi aktif cari makan. Biawak yang saya lihat di pulau ini memiliki panjang 1 hingga 1,5 meter dengan tubuh berwarna hitam dan corak bulat berwarna kuning. Biawak-biawak ini biasa keluar sendiri ataupun berkelompok. Meski relatif jinak, pengunjung tetap harus berhati-hati jika ingin melihat biawak dari dekat agar tidak terkena sabetan ekor atau gigitan. Selain biawak, pulau ini juga menawarkan pesona bahari non-eksotis. Pulau Biawak memiliki pantai yang jernih dan bisa dinikmati dengan sekedar berjalan-jalan atau memancing. Keindahan ini juga terlihat di gugusan pulau lain di sekitarnya, seperti Pulau Gosong. Lokasi ini menjadi tempat favorit untuk menikmati panorama bawah laut. Data Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut ekosistem terumbu karang di Pulau Biawak dan sekitarnya berada pada kedalaman 3 hingga 5 meter. Komponen penyusun terumbu karangnya didominasi oleh karang-karang keras, meskipun kita juga bisa menjumpai beberapa karang lunak di antaranya. Aneka jenis ikan hias juga bisa kita temui di balik terumbu karang, menambah keindahan panorama bawah laut Kepulauan Biawak. Keberadaan Pulau Biawak di tengah Laut Jawa cukup membahayakan kapal-kapal yang melintas. Maka dibangunlah sebuah mercusuar untuk memandu kapal-kapal di perairan ini. Mercusuar di Pulau Biawak dibangun pada masa kolonial Belanda oleh Z.M. Willem III. Hingga kini, mercusuar tersebut masih berdiri tegak dan berfungsi dengan baik. Mercusuar ini terdiri atas 16 lantai dan memiliki tinggi 65 meter.
Untuk menjaga dan merawat mercusuar, Kementerian Perhubungan selalu menempatkan petugas di Pulau Biawak. Saat ini, ada 2 orang petugas yang berjaga. Mereka menjadi satu-satunya penghuni Pulau Biawak. Pak Wahyu, boleh dijelaskan nggak sih atau ceritakan ini sudah sejak kapan ada tugas di Pulau Biawak? Kita sebetulnya sudah lama ya tugas di sini gitu loh. Karena kita kan ada gilir tugas per 3 bulan gitu loh. Jadi ya dari pulau ke pulau aja gitu loh. Nah, karena kita punya keluarga di Indramayu, jadi ditempatin lagi di sini. Udah berapa lama berarti total Pak kalau Ya kamu sudah hitung-hitung ya bisa 5 tahun, 7 tahunan bisa. 5 tahun? Iya. Ya karena kita tugas udah 16 tahun. 16 tahun, Iya, kalau total di pulau. tugas ya? Iya, ya soalnya ya dari pulau ke pulau sih. Ya kadang kita nggak ngitungin, kadang balik lagi kemari gitu loh. Tugasnya apa Pak kalau di Pulau Biawak ini kalau boleh? Ya kita tugasnya satu menjaga fasilitas negara dari menara suarnya gitu loh. Terus juga ya menjaga fasilitas ya yang lain-lainnya lah kita kayak bersih-bersih. Dari tahun berapa kayak gitu? Dibikin sama siapa? Gitu? Ya karena ada menara suar ini dibangun pada tahun 1872 di zaman Belanda didirikannya. Terus karena untuk tinggi ini kan fungsinya mungkin dia buat belayar kemarin kan ke Indonesia gitu. Juga tingginya menara ini 65 meter. Begitu. Ini masih kokoh ya Pak sampai sekarang? Masih kokoh Mbak, masih kokoh, masih kuat. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin karena faktor ininya konstruksinya gitu loh, bangunannya. Bangunannya memang lebih kuat. Bahannya yang digunakan mungkin ya Pak ya? Mbak. Kalau perawatannya sebenarnya apa aja sih Pak kalau si mercusuar yang dilakukan ya? Ya perawatan kita satu ya kayak misalnya untuk mengecek aki gitu ya. Untuk kalau misal aki kurang ya kita isi. Terus juga misal lampu ya kita bersih-bersihin, solar cell ya kita cek jalur-jalur ininya, kabel-kabelnya ada yang putus atau tidak, gitu aja. Itu biasanya setiap hari kah atau berapa hari sekali kalau gitu? Sebulan bisa 3 kali naik. 3 kali Iya. perawatan untuk memastikan ya iya, Pak ya? Betul. Kalau sebenarnya Pak kalau selama tugas di sini Pak di Pulau Biawak apa suka dukanya apa aja Pak yang dirasakan ya? Ya kalau misalnya untuk suka duka kita ini ya sukanya itu ya kalau misalnya ada kedatangan nelayan ya datang nelayan atau mungkin tamu atau wisata datang kemari ya kita senang gitu loh bisa ngobrol ya bisa ketawa ya kan. Kalau misalnya dukanya itu ya kita satu jauh dari keluarga, istri, anak, apalagi kalau misalnya nanti cuaca lagi buruk, hujan ya kan, angin, gelombang tinggi-tinggi ya udah kita mau nggak mau ya harus tugas gitu loh Mbak. Mercusuar di Pulau Biawak bisa dikunjungi dengan izin dari penjaga. Saya pun tertarik untuk menjelajahi mercusuar karena penasaran ingin melihat pemandangan dari atas. Salah satu ikon dari Pulau Biawak adalah menara suar atau mercusuar ini yang usianya sudah lebih dari 1 abad. Lokasi ini pun menjadi favorit para pelancong untuk berfoto. Berdiri selama 1,5 abad, saat ini mercusuar rusak di sana-sini. Meski demikian, 240 anak tangga melingkar ini masih bisa membuat saya takjub. Jika ingin naik ke mercusuar, ada sekitar 100 lebih anak tangga yang harus dinaiki. Namun hati-hati karena beberapa anak tangga ini kondisinya agak sedikit keropos sehingga cukup membahayakan. Butuh kekuatan dan keberanian menapaki satu demi satu anak tangga hingga mencapai puncak mercusuar. Rasa letih terbayar lunas begitu melihat pemandangan luar biasa yang tersaji dari ketinggian 65 meter. Setelah menaiki ratusan anak tangga, akhirnya saya berhasil sampai di atas menara suar Pulau Biawak. Dan dari sini kita bisa melihat secara jelas keseluruhan dari Pulau Biawak, mulai dari laut hingga tanaman bakau di belakang saya.
Sejauh mata memandang, tampak hijaunya mangrove yang berpadu cantik dengan hamparan laut biru. Tak henti memuji keindahan alam ini, saya mengabadikan keelokan panorama ini melalui lensa kamera. Keindahan Pulau Biawak yang mulai ramai diketahui halayak, perlahan membuatnya naik daun, menjadi lokasi wisata unggulan di Indramayu. Dampak positifnya bagi perekonomian dirasakan warga, terutama para nelayan. Sulitnya akses menuju Pulau Biawak menjadi berkah bagi sejumlah nelayan untuk menawarkan jasa transportasi ke Pulau Biawak. Salah satunya Darmin. Sudah lebih dari 1 dekade, pria berusia 39 tahun ini mengantarkan wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Biawak. Darmin bercerita, dahulu pengunjung Pulau Biawak sebagian besar merupakan peneliti atau mahasiswa. Gairah wisata Pulau Biawak mulai terasa sekitar 2013, ketika keelokan panorama pulau ini mulai ramai di media sosial. Dari menyewakan perahu setiap akhir pekan, Darmin bisa memiliki tambahan pendapatan. Tidak hanya mengantar para pengunjung, Darmin pun sering bertindak sebagai pemandu dan memberikan informasi mengenai seluk-beluk Pulau Biawak. Darmin mengatakan sebagian besar wisatawan yang datang adalah penyuka wisata alam. Berkemah di pantai menjadi kegiatan favorit sembari menikmati hidangan laut segar yang telah disiapkan. Darmin berharap Pulau Biawak bisa berbenah agar semakin banyak wisatawan yang mengenal dan mengunjungi pulau ini. Ya kalau bisa sih secepatnya diberesin. Soalnya sayang lah masih banyak yang pengen ke sini. Cuman kendalanya kan di transportasi. Berhubung transportasi khusus kan nggak ada, jadi pakainya perahu ini nelayan tradisional. Kalau udah ada transportasi khusus sih kayaknya rame, terus kayak di sini juga dibenahi lagi gitu kan, supaya fasilitas di sini tuh bisa nyaman buat pengunjung gitu. Pulau Biawak ini memang betul-betul harus kita jaga kelestariannya, habitatnya. Jadi jangan sampai Pulau Biawak ini nanti biawaknya bisa menghilang. Sejak 2004, Pulau Biawak dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut daerah berdasarkan surat keputusan atau SK Bupati dan Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu. Pendekatan konservasi dilakukan karena Pulau Biawak dan sekitarnya memiliki berbagai macam ekosistem seperti mangrove dan terumbu karang. Dengan luas 120 hektar, hampir 80% wilayah Pulau Biawak merupakan hutan mangrove. Pulau Biawak memiliki varian mangrove yang lengkap, mulai dari jenis Rhizopora, Bruguiera, Avicennia, hingga Cheriops atau Cantigi yang sudah jarang ditemukan di lokasi lain. Namun mangrove di Pulau Biawak ini belum dikonservasi secara maksimal. Padahal berbicara mengenai konservasi mangrove, Kabupaten Indramayu memiliki sejumlah lokasi konservasi yang bisa dikatakan berhasil. Salah satunya konservasi hutan mangrove Karangsong. Berada di lahan seluas 20 hektar, konservasi mangrove Karangsong telah berdiri sejak 2008.
Berawal dari usaha kelompok nelayan untuk menahan abrasi, kini kawasan konservasi tersebut memiliki lebih dari 13 jenis mangrove dan menjadi habitat berbagai jenis fauna, terutama aneka jenis burung. Konservasi di Pulau Biawak saat ini juga menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk para nelayan pegiat konservasi di Karangsong. Mangrove ini sangat penting ya Pak ya buat lingkungan istilahnya gitu. Oh, penting sekali, Bang. Karena ya tadi di samping juga penanganan abrasi, juga ada berkembang biaknya kayak biota laut, ada juga kan oksigen. Ini kan apa namanya sangat membantu oksigen, menyumbangkan oksigen di negara Indonesia ini. Pak, ini kan konservasi mangrove katanya kan gak hanya di Karangsong aja ya, tapi di Pulau Biawak juga sebenarnya itu termasuk salah satu konservasi ya Pak ya? Ya. Mangrove di sana. Kalau di Pulau Biawak itu saya sudah tidak meragukan lagi karena di sana lebih banyak jenisnya dan juga di sana lebih lama karena di sana kan jadi banyak beberapa macam jenis mangrove ya dari mulai rhizopora sampai yang nggak ada di sini gitu, malah banyakan di sana. Sebenarnya itu tuh termasuk konservasi juga ya Pak ya, tapi belum benar-benar jadi konservasi gitu kan. Yeah. Kalau saya lihat di sana karena nggak ada petugas atau apapun gitu kan Yeah. Pak. Ya kemarin saya juga diundang loh di Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu itu tentang mengenai pembahasan tentang konservasi. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kemarin, mudah-mudahan langkah awal lah untuk memperbaiki di sana. Katanya mungkin ada petugasnya atau apanya. Kemarin juga sudah melibatkan bola air dan juga Angkatan Laut juga kemarin sudah siap untuk mengamankan di sana karena di sana itu banyak banyak pencurian ikan, kedua banyak pengerusakan, pengeboman, pengeracunan itu banyak di sana. Makanya kemarin semua instansi dilibatkan kemarin itu untuk pengamanan di sana. Mangrove berarti untuk di Pulau Biawak juga termasuk penting ya Pak ya? Ya. Harus tetap ada gitu ya? Iya, karena kemarin juga memang penting sekali sih karena yang jelas di sana itu Pulau Biawak, Pulau Gosong dan Pulau Cendekian itu tempat berkembang biaknya biota laut di sana tuh. Jadi orang-orang kadang-kadang orang nelayan itu sekitar situ kan pada mencarikan di situ. Dan juga di sana itu jenisnya masih banyak juga sih. Sebagai lokasi mulai didatangi banyak wisatawan, ada banyak hal yang harus diperhatikan agar pengembangan potensi wisata Pulau Biawak bisa beriringan dengan kaidah konservasi. Menurut Kepala Pusat Kajian Pengembangan Kependudukan, Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Mitigasi Bencana LPPM Universitas Pendidikan Indonesia, perlu ada pembatasan lokasi mana saja yang bisa dieksplorasi oleh wisatawan. Pendekatan wisata edukasi bisa menjadi pilihan. Misalnya dengan membuat para wisatawan ikut menanam mangrove atau terumbu karang di Pulau Biawak. Pulau ini juga membutuhkan berbagai sarana dan prasarana agar dapat menjadi destinasi wisata unggulan. Di mana ini untuk aktivitas snorkeling atau diving dan di mana ada aktivitas untuk apa? Untuk konservasi. Karena rusaknya terumbu karang di sana bukan berarti rusak permanen, itu bisa diperbaiki. Dengan cara apa? Nanti gitu kan wisatawan yang ke sana itu wisatawan dalam bentuk wisatawan edukasi. Pemerintah Kabupaten Indramayu mengakui masih banyak pekerjaan rumah untuk menjadikan Pulau Biawak sebagai destinasi wisata sekaligus kawasan konservasi. Pengelolaan Pulau Biawak berada di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat, meskipun secara administratif berada di wilayah Kabupaten Indramayu. Sebelumnya, pemerintah daerah sudah membangun beberapa fasilitas seperti dermaga dan penginapan. Namun, kurangnya pemeliharaan membuat fasilitas tersebut terbengkalai dan rusak. Pemkab Indramayu berencana menjadikan Pulau Biawak sebagai destinasi wisata minat khusus agar kelestariannya tetap terjaga. Pulau Biawak ini sudah ditetapkan menjadi
zona konservasi, sehingga Pulau Biawak ini memang betul-betul harus kita jaga kelestariannya, habitatnya. Jadi jangan sampai Pulau Biawak ini nanti biawaknya bisa menghilang karena banyaknya wisatawan yang datang. Ya, wisata khusus itu bisa untuk snorkeling, gitu kan orang-orang tertentu. Ya, kemudian juga diving juga sama, dan yang lebih penting juga untuk wisata edukasi lah, seperti itu penelitian tentang bagaimana biawak yang ada di sana. Seperti itu, Mbak. Dengan segala keterbatasan, pesona Pulau Biawak tetap mampu menyihir siapapun yang datang. Menjelajahi habitat sang naga kecil menjadi pengalaman berkesan yang tak akan terlupakan.